Menyelami tipis-tipis pikiran Fachri Hamzah sebagai tanggapan atas, membongkar klaim suara umat, oleh Adi Amar, kolumnis, Fachri Hamzah seperti asyik ngelantur sekenanya. Seperti dikhususkan untuk paslon 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan terkhusus lagi pada Capres Anies. Tiada hari tanpa ngelantur dibuatnya. Meski ngelanturnya itu tidak sampai ia bisa disebut terjangkit gejala psikosis. Sebenarnya, sedikit pun saya tak berhasrat mengomentarinya. Meski banyak kawan mendorong agar ngelanturnya itu perlu juga disikapi, Kamis 28 Desember kemarin, seorang kawan mengirimkan tulisan Fachri, yang ditulis di FB-nya. Judulnya gagah, membongkar klaim suara umat. Saat membaca pikirannya, kepala dibuat menggeleng. Bukan geleng takjub, bukan pula terkejut. Tapi lebih pada keheranan. Bisa-bisanya seorang Fachri berubah sikap dengan tak tanggung-tanggung. Ia menjadi total berubah. Perubahan sikap, yang itu tentu bukanlah perkara mudah. Membaca tulisannya, sambil terbayang betapa sulitnya Fachri bisa menuliskan pikiran sederhana, dan yang sebenarnya mudah dipatahkan. Tampak di sana-sini keraguan saat ia menuliskan pikirannya. Tapi terpaksa tetap ditulisnya, meski bertolak belakang dengan seorang Fachri yang dulu kita kenal. Jika lalu banyak orang tidak percaya melihat perubahan pilihan politik yang diambilnya, itu menjadi pantas, pula pun tak bisa membayangkan suasana psikologis yang boleh jadi dirasakan Fachri. Yang bisa jadi ia pun merasa heran bisa memilih jalan berkebalikan. Jalan yang tak ada di pikirannya beberapa tahun lalu, terlebih saat berjuang bersama PKS di parlemen, di mana Fachri lantang menyuarakan suara umat. Gelegar suaranya saat itu selalu dinanti umat. Dan kita masih mengingat satu persatu sikap politiknya yang jelas menolak politik bersandar pada nepotisme. Hari-hari ini sikapnya berubah, justru menjadi pendukung politik dinasti. Fachri Hamzah memang telah berubah, ia memainkan peran berkebalikan dengan peran yang pernah dimainkannya. Dari peran membela umat menjadi pembela rezim dengan segala pernak-perniknya. Hilang sudah kegarangannya mengkritisi rezim, bersamaan saat ia dan kawan-kawannya, Anies Mata di antaranya, mendirikan Partai Gelombang Rakyat atau Gelora. Mari kita sedikit mengulik tulisan Fachri, yang seperti sikap bimbang namun terpaksa mesti disampaikan sebagai argumen keberatan klaim atas monopoli suara umat. Sikap berkeberatan, meski ia ragu karena ia paham benar, itu bagian dari demokrasi yang tak mungkin dihalanginya. Saat para ulama memutuskan lewat ijtima ulama, memilih pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin. Begitu pula saat Ustadz Abdul Somad atau UAS yang secara resmi menyatakan memilih Amin. Dalam kebimbangannya ia menyatakan, itu hak demokrasi seseorang atau kelompok dalam menyuarakan aspirasinya. Tapi tetap saja dalam tulisannya tersirat ia utarakan keberatannya. Lucu juga sikap inkonsistensi dalam tulisannya itu, utamanya saat ia tak bersikap yang sama saat Habib Lutfi bin Yahya berdiri di barisan paslon 02, Prabowo Gibran. Fachri dan Partai Gelora memang memilih sebagai pendukung Prabowo Gibran. Fachri membungkus ketidaksukaannya pada para ulama yang mendukung Anies Muhaimin paslon 01, yang diumumkan secara demonstratif. Seperti yang dilakukan ijtima ulama dan UAS. Ketidaksukaan Fachri ini terbilang aneh. Atau boleh jika disebut menggelikan. Memangnya kenapa jika mesti diumumkan? Itu sekadar cara yang dipilih, mau terang-terangan atau memilih dengan diam-diam. Tersirat pula keberatannya atas klaim memakai nama ijtima ulama, yang itu pun disampaikan dengan sangat berhati-hati, dan dibalut dengan nada tanya, entah sesiapa ulama yang ikut dalam ijtima ulama itu? Belum terdengar dukungan dari Ustadz Adi Hidayat dan Agim. Kita digiring seolah jika tidak ada dua nama Ustadz populer itu, maka klaim ijtima ulama menjadi patut diragukan. Fachri juga membandingkan ribut-ribut ulama yang secara demonstratif mengumumkan pemihakannya pada Anies Muhaimin, itu dengan Gus Miftah, yang menurutnya tak kalah populer dengan Ustadz yang disebutnya tadi. Tanyanya dengan aneh, entahlah apakah Gus Miftah bisa digolongkan sebagai ustadz? Tambahnya dengan menyimpulkan, meski ada di kalangan umat tertentu tidak menganggapnya sebagai ustadz. Fachri yang berangkat dari aktivis dakwah kampus mendadak keluh otak, tidak paham kriteria siapa yang layak disebut ustadz.
Kalau menurutnya Gus Miftah itu ustadz, ya ustadz lah ia. Tak ada yang berkeberatan. Fahri sampai perlu memuji sikap Gus Miftah, yang katanya memang sejak lama dikenal sebagai pendukung Jokowi. Dan kali ini mendukung Prabowo. Menurutnya, dukungan yang tak menuai kontroversi, tak pakai pengumuman seperti ustadz-ustadz yang memilih mendukung Anies Muhaimin. Kontroversi versi Fahri tadi tentu lebih pada pernyataan politis akan ketidaksukaannya saja pada para ustadz populer yang disebutnya tadi, yang itu lebih karena pemihakan pada paslon rivalnya. Tapi buru-buru Fahri mengoreksi pikiran yang dibangunnya itu dengan narasi susulan, sah-sah saja para ustadz populer tadi jika mesti harus mengumumkan secara terbuka, itu hak politik mereka yang dijamin negara dan agama, mungkin maksudnya dijamin undang-undang. Menyertakan agama di sana, karena Fahri ingin pakai dalil ijtihad memilih dalam agama. Bahwa salah memilih saja masih dapat 1 pahala. Fahri tanpa sadar tengah membuat tameng buat dirinya, jika ijtihad pilihannya dan Partai Gelora salah dalam memilih Prabowo Gibran, ia masih dapat 1 pahala. Lucu juga memaknai jalan pikirannya. Tapi lagi-lagi Fahri masih ngengkel, dan itu khas sikapnya. Ia sisipkan ketidaksetujuannya, jika ulama mesti memihak dengan cara demonstratif. Tentu yang dimaksudkannya itu ulama yang memihak Anies Muhaimin. Untuk menutupi ketidaksetujuannya ia sampai perlu buat narasi bijak. Belajar dari pilpres sebelumnya mestinya ustadz populer itu berpikir 7 kali lipat untuk menyatakan dukungan secara terbuka, seperti kesalahan yang pernah dibuat 2 pilpres sebelumnya. Katanya, luka dalam pilpres yang lalu belum sembuh betul, tentu argumen yang dibangun Fahri, itu mengada-ada. Luka pilpres yang lalu jika dirasanya masih ada, itu sama sekali tidak ada korelasi dengan dukungan ulama. Tapi luka itu, sekali lagi meminjam jalan pikiran Fahri, memang diciptakan oleh rezim menstigma mana ulama istana, dan mana ulama umat. Menarik persoalan, luka, itu pada dukungan ulama pada pilpres yang lalu, itu playing victim yang coba dimainkan Fahri. Fahri memang tengah menjajakan Prabowo Subianto, yang katanya, tak ada yang berubah dalam visi misinya. Dan, kita membaca pikiran Fahri jadi merasa heran, kenapa istimewa, ulama dan para ustadz populer yang disebutnya tadi berubah dengan tidak memilih Prabowo. Justru memilih Anies Muhaimin. Fahri mendadak lupa, dan, seolah, tak mampu menerjemahkan pikiran umat mengapa tak lagi memilih Prabowo. Padahal sebelumnya silahkan cari jejak digital Fahri tentang kekecewaannya pada Prabowo yang bergabung dengan Jokowi, ia pun termasuk bagian dari itu. Namun jika Fahri lalu dianggap berubah, tentu itu pilihan politik yang mau tidak mau dipilihnya. Itu hak politiknya. Tidak seorang pun boleh menyerang atas pilihannya. Tapi jika ada yang kecewa melihat pilihannya, itu pun boleh-boleh saja, bagian dari perasaan suka tidak suka yang sulit dikontrol. Dalam tulisannya itu jelas Fahri tengah menjual Prabowo, yang memang telah ditinggal mayoritas umat yang sebelumnya yakni pada Pilpres 2014 dan 2019 memilihnya. Saat ini mayoritas umat memilih Anies Muhaimin. Maka, Fahri semacam punya tugas untuk menjajakan ulang Prabowo yang maju dengan Gibran bin Joko Widodo sebagai cawapresnya. Meski Gibran distempel dengan sebutan sebagai anak haram konstitusi, itu tak masalah buat politisi sekelas Fahri, yang mau tidak mau mesti berpikir pragmatis. Dalam tulisannya itu juga Fahri mengklaim, karena Jokowi dan Prabowo berkoalisi, itu yang menyembuhkan luka akibat benturan pada Pilpres yang lalu. Katanya, bagaimana bisa dikatakan Prabowo yang bersalah? Jangan dibalik demikian, tambahnya. Fahri sisipkan pernyataan bijaknya, ia berharap ketenangan yang sudah terbina ini dipertahankan, agar luka tidak terulang. Sebaiknya para ustadz populer itu bersikap netral berada di tengah. Tidak memihak satu paslon, pintanya. Sayang Fahri tidak bicara yang sama pada Habib Lutfi, atau Gus Miftah. Agar bersikap netral, Fahri menutup tulisannya dengan keberatan, bahwa suara umat tidak boleh diklaim sepihak hanya untuk kepentingan elektoral sesaat semata. Tuduhnya, apalagi suara umat ini semacam, dipakai, atau, dimanfaatkan, kelompok tertentu meski tidak menyebut kelompok mana. Semua paham bahwa itu ditujukan pada paslon 01 Anies Muhaimin.
Dipakai atau dimanfaatkan yang diberinya tanda kutip, itu sekadar penegas saja bahwa itu negatif. Dipakai dan dimanfaatkan dalam konteks apa, Fahri tak menyebutkannya. Fahri seperti asal saja berargumen. Memangnya Prabowo Gibran tidak juga memakai dan memanfaatkan umat, yang itu bisa lebih tampak negatif? Jika mau dikulik disebutkan satu persatu, satu pertanyaan saja untuk menutup tulisan tanggapan atas tulisan Fahri, apakah ia juga berpikir, atau terlintas di pikiran, bahwa ia pun sebenarnya tengah ditinggalkan umat? Apa juga ia mau protes? Bagus jika protesnya ditujukan pada diri sendiri sambil bertanya, apa yang tengah kulakukan sehingga umat tidak membersamaiku lagi? Sekian, dan maaf.